Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat sore teman-teman semuanya, teman-teman Rumah Habib. Ya, maaf ya, teman-teman Rumah Habib sekalian. Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya, sehat sekeluarga. Eh, Mudah-mudahan cuacanya juga bagus, tapi kalau nggak bagus juga ya memang lagi musimnya sih ya. Di Jogja juga sedang mendung sekali ya, hujan seharian begitu. Oke, insya Allah pada sore hari ini kita akan belajar ya singkat saja, santai saja di kajian Senin Kamis Rumah Habib, yang mana mudah-mudahan bisa terus kami pertahankan ya kajian ini setiap hari Senin dan Kamis sore hari jam 4, insya Allah. Begitu selama 1 jam. Dan nanti mungkin saya perlu sampaikan dua hal penting ya kepada teman-teman sebagai mungkin persetujuan atau gimana ya. Yang pertama, nanti penjelasan materinya memang tidak banyak di sini ya. Paling lama hanya setengah jam saja. Sisanya nanti silakan jika teman-teman ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan. Yang kedua, mungkin saya minta tolong kepada teman-teman buat bantu saya bersedia untuk ketika ada pertanyaan untuk sharing, ya ada yang mau sharing gitu ya. Ada yang mau sharing lewat secara langsung ya, lewat mic ya. Begitu. Kenapa? Karena kalau kita ikut aktif berdiskusi dalam sebuah ya kelompok atau kelas belajar, yaitu insya Allah nanti penyerapan ilmunya, apa yang kita pelajari ya, persentasenya ya naik gitu ya. Artinya lebih banyak yang bisa kita serap atau kita mampu memahaminya dengan lebih baik. Nah, itu insya Allah nanti begitu. Kalau kita ikut aktif berdiskusi, berbagi, ya, tidak hanya mendengarkan saja. Teorinya sih begitu ya. Oke, nah jadi mudah-mudahan ada teman-teman yang bersedia nantinya. Kalau enggak, ya bubarin aja ya. Bubarin aja kelasnya, nanti langsung tak tutup ya. Oke, nah pada sore hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang ubah kebiasaanmu, ubah hidupmu. Ya. Yang mana pernyataan ini uh, dua dua sisi, ya, dua sisi pada satu koin yang sama. Ya. Dan saya yakin teman-teman mungkin udah pernah merasakan ya, atau saat ini merasakan begitu. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan perilaku-perilaku yang sejak dulu ya, atau sudah lama ya, sudah bertahun-tahun perilaku yang baik kita ulangi, kita lakukan, kita biasakan gitu. Meskipun kita mungkin nggak terlalu sadar atau nggak terlalu sengaja melabel ini sebagai sebuah, oh ini kebiasaan baik saya gitu ya. Meskipun kita nggak terlalu melabelnya ke sana, tapi kita lakukan ya, dan itu sudah banyak mengubah kehidupan kita. Itu sudah banyak membuat ya kita yang seperti ini sekarang gitu ya, teman-teman masing-masing dan saya juga gitu. Termasuk juga nah di sisi sebaliknya ya, dari koin kebiasaan, dari koin perilaku yang dibiasakan, pasti ya saya yakin ada ya, karena saya pun ada gitu. Pasti ada perilaku-perilaku buruk, atau mungkin kita nggak sadar ya kalau itu sebenarnya buruk gitu. Tapi perilaku-perilaku ini sudah lama kita lakukan dan terasa terasa menghambat kita gitu ya. Terasa menghambat perkembangan diri kita. Terasa membuat kita sulit, mungkin ya, sering berada di posisi sulit, atau paling minimal, ya bukan minimal sih ya, paling sering terjadi adalah perilaku-perilaku ini yang selama ini kita rasa membuat kita tidak pernah atau sulit sekali untuk bisa mencapai
target-target atau harapan-harapan ya atau impian-impian kita selama ini gitu ya. Sehingga kita selalu merasa kurang dan mungkin teman-teman pernah punya ya pikiran seperti ini bahwa kenapa ya gitu ya nggak bisa-bisa gitu ya, kenapa ya kok sulit, kenapa ya kok saya tuh nunda terus kerjaan gitu, tiap berusaha ngerapin kerjaan tuh nggak pernah berhasil gitu, kenapa ya. Nah, dan ada juga satu kebiasaan buruk yang mungkin ini bukan hanya kendala teman-teman ya, saya pun juga terkendala, tapi ini juga menjadi kendala ya, masyarakat, mungkin bisa dibilang di seluruh dunia, yang sudah berhasil dibentuk ya selama beberapa tahun belakangan ini. Apa itu? Ya, kira-kira apa? Ada yang mau tebak? Ya, sebuah kebiasaan buruk yang sudah berhasil ya terbentuk atau dibentuk pada hampir semua masyarakat di seluruh dunia saat ini. Ya, yang sudah banyak menghambat diri kita. Silakan. Teman-teman yang mau nebak itu boleh apa namanya tuliskan di chat ya. Nah, ini khusus di chat ya sharingnya. Nanti kalau ada sharing yang mic mesti apa yang lisan langsung open mic-nya nanti pasti saya sampaikan. Iya, terima kasih Ibu Dinar ya. Mungkin buat teman-teman yang ngikutin di Instagram mungkin nggak bisa ngelihat chatnya ya karena sebenarnya diskusi utamanya ada di Zoom. Nah, jadi silahkan nanti bisa gabung ke Zoom untuk apa namanya kajian selanjutnya. Begitu. Ada Ibu Diana, maaf, Ibu Dinar ya, Ibu Dinar. Main HP kata Ibu Dinar ya. Kemudian kata Ibu Nur Ianah menunda pekerjaan. Kata Ibu Wahyu Ika pegang HP. Ya. Kalau dia pengusaha counter HP gimana Bu? Ya kalau nggak pegang HP repot ya. Gitu. Itu bagus dong ya. Kemudian kata Ibu Nuriana multitasking. Wis. Apa sih multitasking, Bu? Nanti jelasin ke saya ya. Kemudian kata Ibu Santi Arifah bermalas-malasan, wis. Tidak disiplin ya, Masya Allah. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah ngasih pendapat nih, ngasih tebak-tebakan. Benar ya, malas-malasan, tidak disiplin. Yang mana itu semua pada umumnya yang dialami masyarakat modern ya kita saat ini berakar dari ya, kata Ibu Dinar ya main smartphone ya main HP ya sudah berapa jam ya perhatian kita teralihkan ya oleh smartphone ya sehari 2 hari ya mungkin nggak kerasa tapi ya, silakan teman-teman ingat, sudah berapa tahun pegang smartphone. Ya, kalau di total, ya, saya nggak tahu, mungkin udah ribuan jam. Ya, dan itu kalau misalnya ya, ribuan jam itu misalnya loh ya, diganti misalnya dengan menghafal Al-Quran misalnya. Kira-kira udah berapa juz sekarang? Ya kan? Ya, tapi nggak perlu khawatir karena bukan nggak perlu khawatir ya, nggak perlu merasa bersalah sendiri karena ya ini kendala banyak orang ya, termasuk juga saya sendiri juga mengalami kendala ini ya. Dan alhamdulillah saya sendiri juga sedang dalam proses untuk memperbaikinya. Begitu. Bagaimana agar kita tidak terlalu tergantung mungkin atau terlalu lama menghabiskan waktu bermain smartphone khususnya ketika hal-hal tersebut memang seharusnya kita tinggalkan. Ya, kalau misalnya ikut kelas, belajar, baca buku, baca PDF gitu ya, kemudian nonton kajian mungkin ya jelas ya itu kan bermanfaat ya. Gitu. Tapi kalau kita sering-sering lagi, mesti banyak juga kayaknya yang kurang bermanfaat, yang sebenarnya bisa kita tinggalkan. Nah, coba deh, nanti setelah ini kita akan belajar satu bentuk kebiasaan yang menarik ya. Tapi sebelum itu, mungkin saya pengen ngajak teman-teman sekalian, coba kita kenali ya 3 kebiasaan, oke? Yang selama ini entah kita sadari atau tidak, entah kita sengaja atau tidak, meskipun kita tidak melabelnya itu sebagai kebiasaan yang bagus,
ya sebagai sebuah perilaku yang baik, tapi sebenarnya ternyata selama ini itu sudah banyak banyak membantu kita, ya, banyak membantu kita mengembangkan diri kita, membantu kita menjadi orang yang lebih baik, ya, dan ya semua hal positif yang lainnya yang bisa dibayangkan. Oke, coba teman-teman kenali 3 kebiasaan baik yang selama ini dirasa sudah memperbaiki hidup. Oke, nah nanti saya minta tolong satu orang untuk bisa sharing apa saja 3 kebiasaan baik ini dan bagaimana mereka mempengaruhi ya kehidupan kita, kehidupan teman masing-masing. Nah, tapi sebelum itu sambil bersiap-siap ya. Ya bolehlah saya dulu yang sharing ya, nanti kita gantian. Oke. Akan lebih baik lagi kalau ada yang ngechat nih, siapa yang mau sharing nanti silakan. Ada Ibu Airunisa, Ibu Watik, Ibu Nur Utami, Ibu Diana, Ibu Dinar, Ibu Farida, Ibu Gita, Ibu Lestari, Ibu Nur Afifah, Ibu Nur, Ibu Rahmiati, Ibu Santi, Sofi, Ibu Tesya, Ibu Fentri, Ibu Vita, Ibu Ika, Ibu Winda. Satu orang, siapa yang mau, saya mau sharing gitu ya, silakan boleh komentar di chat. Ya. Oke, mudah-mudahan ada deh nih ya. Biasanya pada meneng-meneng ya. Oke, kalau saya sendiri alhamdulillah Ibu Nur Iana, boleh silahkan. Nah, ada 2 nih, Bu Santi juga ya. Oke, Ibu Santi berarti nanti yang 3 kebiasaan buruk yang sebelah kanan ya, yang merah. Ya, kalau kalau nggak malu ya, nggak apa-apa. Ini maksudnya kalau nggak mau dibagikan ya nggak apa-apa ya. Namanya pasti ada kebiasaan buruk kita yang apa, yang ya mungkin buat kita itu privacy gitu kan. Malu kalau kita bagikan itu nggak apa-apa, normal aja gitu ya. Nah, Ibu Santi bersedia, alhamdulillah. Oke. Nah, kalau saya sendiri, kalau saya ingat-ingat sih ya, kebiasaan yang selama ini alhamdulillah sepertinya banyak membantu saya menjadi ya mungkin pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Itu yang pertama adalah baca, ya, membaca buku. Ya, alhamdulillah memang sejak kecil itu senang baca buku, gitu, senang baca buku. Meskipun seingat saya setelah kuliah kayaknya sempat juga apa namanya lewat gitu ya, sempat juga tinggal gitu, sempat juga lengah dan sempat lama gitu saya nggak baca buku lagi. Meskipun kadang-kadang masih baca, gitu ya karena terlalaikan oleh hal-hal yang lainnya gitu. Nah, cuma alhamdulillah sudah bisa kembali lagi dan itu sangat banyak sekali ya membantu perkembangan diri saya, mengubah cara berpikir saya, mengubah perilaku saya, gitu. Mungkin kalau yang saya rasakan bisa membantu saya ya menjadi muslim yang lebih baik, menjadi suami yang sedikit lebih baik, menjadi ayah yang sedikit lebih baik, dan tentu saja masih terus belajar ya, tentu saja masih banyak kesalahan. Itu yang pertama, ya yang kalau saya ingat ya. Yang kedua, itu adalah sholat ya. Oke, kenapa? Karena saya itu eh, nggak soleh sebenarnya gitu ya. Ya saya itu nggak soleh sebenarnya karena mungkin kalau diingat-ingat saya itu baru bisa dibilang baru sholat lagi itu adalah sekitar 2014 awal ya 2013 akhir 2014 awal ya teman-teman bayangin ya. Jadi saya dulu termasuk pemuda yang meninggalkan sholat sebetulnya begitu. Ini kayaknya baru sekali ini sih saya bagiin di kelasnya Parenting Plus atau di kelasnya Rumah Habib ya. Nah, dan alhamdulillah ada satu titik balik ya pada hidup saya di 2014. Nah, itu saya kembali ya mulai belajar dan yang lainnya. Alhamdulillah, mungkin karena saya senang baca dan saya senang apa namanya ilmu ya memang senang dengan sesuatu yang baru. Jadi ngejar belajar ilmu Islam itu ya saya senang gitu ya, nggak terlalu sulit buat saya pribadi ya. Jadi saya beli kitab-kitabnya dan yang lain karena buat saya emang senang saya bacanya gitu. Nah ya alhamdulillah ya yang jelas itu semua atas izin Allah ya atas kuasa Allah gitu. Nah itu 2 kebiasaan. Nah yang ketiga yang ini baru belum lama saya latih lagi ya karena sebelumnya itu saya sempat apa namanya terjebak ke sisi yang sebaliknya yaitu kebiasaan buruknya yang mana insya Allah nanti akan saya bagikan juga. Nah, tapi kebiasaan baik yang belum lama saya latih itu adalah ya memperbaiki kondisi fisik saya, olahraga gitu ya.
Sebenarnya saya dulu orang yang sangat senang olahraga sebenarnya, tapi karena lalai dan yang lain, maka ya banyak ditinggalkan. Mungkin selama 3 tahun ke belakang itu ya banyak sekali olahraga itu, kebiasaan olahraga itu ditinggalkan, yang mana berdampak ke hal lainnya. Oke, khususnya di bagian penambahan-penambahan, ya itu. Ya, maksudnya penambahan kilogram dan yang lain. Ya, yang mana itu nanti akan saya bagikan di kebiasaan buruknya. Nah, itu. Jadi, belum lama ini memang saya latih lagi kembali. Alhamdulillah memang nggak terlalu sulit ya, karena pada dasarnya emang senang olahraga sih. Gitu. Emang senang olahraga, hanya saja terdistraksi. Mungkin yang saya ingat itu ya. Mungkin ada yang lain. Nah, tapi ini perilaku-perilaku yang hebatnya ya, magic-nya mungkin kalau saya bilang ya, kebiasaan itu ya, perilakunya itu kecil, ya, nggak signifikan, ya seringkali ya hanya ya simple saja ya kan, hanya hanya sekedar membaca buku beberapa halaman satu hari gitu ya, kadang hanya 1 lembar, kadang hanya 2 lembar begitu, lagi sibuk-sibuknya misalnya. Nah, perilaku-perilaku baik ini ya kecil gitu, nggak signifikan. Dalam sehari itu makan waktunya hanya berapa. Nah, tapi dilakukan bertahun-tahun, ya, dilakukan sekian lama, itu dampaknya sangat besar. Ya, itulah magic-nya dari good habit ya. Itulah magic-nya dari kebiasaan-kebiasaan baik. Ya. Dan sebenarnya, ya sebenarnya meskipun begitu banyak ya sains, bisa dibilang mungkin dari keilmuan psikologi, ya mungkin dari keilmuan neurologi, ya biologi dan yang lainnya bicara tentang bagaimana manfaatnya kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, melatih diri kita ya, melakukan kebiasaan yang positif secara terus-menerus. Sebenarnya dalam Islam ya hal seperti ini tuh ya sudah lama ya diajarkan. Oke, yang mana salah satu hadisnya ya, ya kan saya yakin sebagian dari teman-teman mesti udah tahu ya, udah paham ya, itu bahwa ya amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang ya dilakukan sedikit, gitu kan? Tapi berkesinambungan, tapi kontinu, tapi terus-menerus. Oke. Dalam bahasa modern, apa itu kalau bukan habit? Ya, ya kan? Jadi dari itu hebatnya, ya mungkin ya menurut saya itu hebatnya Islam ya, hebatnya agama kita. Dari sekian banyak buku sains yang bicara tentang habit, semua penulis-penulis hebat yang nulis, ya Islam itu hanya menjelaskannya dengan satu hadis saja. Dan itu hanya satu kalimat gitu loh ya. Oke. Nah, tapi sains itu membuktikannya rumit sekali ya, ya itu sulit sekali, jelimet sekali gitu ya. Nah itulah kehebatannya mungkin salah satu kehebatan ya dari agama kita ya. Ya Allahu Akbar, jelas itu adalah bukti dari betapa luasnya ya ilmu Allah. Ya jelas karena Allah yang menciptakan kehidupan kita ya di dunia ini dan juga di akhirat. Begitu. Nah jadi dampaknya sangat besar kebiasaan itu. Tapi ya sama juga ya. Di sisi sebaliknya, kebiasaan-kebiasaan kecil itu, kebiasaan-kebiasaan buruk ya, itu juga biasanya kecil. Oke, biasanya kecil, biasanya simple, biasanya nggak makan waktu. Ya, biasanya tidak terlalu menguras tenaga kita, malah biasanya seneng kita ngelakuinnya, ya kan, happy kita ngelakuinnya tuh ya. Oke, tapi nah sehari 2 hari yang nggak terasa, tapi setelah dilakukan ya sekian lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya sekarang udah kerasa, ya kan? Bagaimana misalnya tadi contohnya, bagaimana smartphone, ya, sudah membuat kita merasa kayaknya 3 tahun belakangan ini, oke, anggap aja dari pandemi aja deh, gitu ya. Kayaknya 2 tahun belakangan ini, hampir 2 tahun ya, 2 tahun belakangan ini harusnya ya saya bisa ngelakuin sesuatu yang lebih baik harusnya, gitu. Tapi kenapa ini habis aja nih ngeliatin marketplace, ngeliatin story, atau saya nggak tahu yang lain lah, yang main game, baca komik online, siapa tuh ya suka baca komik online. Oke, gitu ya. Ada nggak teman-teman yang merasakan itu, ya, yang pernah terpikir seperti itu? Oke, silahkan mungkin bisa sharing di chat ya. Seharusnya 2 tahun ini itu ya,
saya bisa ngelakuin sesuatu yang lebih baik seharusnya gitu ya. Saya bisa melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat buat saya, paling minimal buat keluarga. Ya, perilaku saya ke pasangan, mungkin ke suami, kalau di sini mayoritasnya ibu-ibu ya, dan juga ke anak-anak. Tapi ya terbuang gitu ya, karena bermain HP. Harusnya bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan suami, tapi terbuang. Harusnya bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan anak-anak. Apalagi kalau bicara ini tauhidnya anak-anak ini gimana nih ya, mengenalkan anak dengan ya Islam, dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan Al-Quran. Banyak nggak kerasa itu terbuang? Ya, itu dia. Padahal kalau dilihat-lihat yang main HP hanya singkat ya, mungkin ya, dalam sehari ya paling berapa lama. Tapi terakumulasi. Nah, itu dia. Sekarang gantian nih, silahkan. Tadi siapa yang mau berbagi ya, saya lupa. Ibu Nur ya. Ibu Nur mau berbagi 3 kebiasaan baik yang selama ini dirasa udah bantu Ibu Nur menjadi pribadi yang lebih baik. Silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak kesempatannya. Ya. Saya mahasiswi. Kalau kebiasaan baik, jujur sih yang saya rasakan dari kecil sampai sekarang itu yang pertama tentunya aktif bertanya kayak gitu. Kayak yang dibilang Kak Aldino tadi, ketika kita bertanya secara tidak langsung penyerapan materi itu lebih bagus kayak gitu. Dan naasnya di saat pandemi ini kan kesempatan untuk bertanya itu berkurang. Akhirnya ini bikin tremor ketika ingin bertanya itu sih menurut saya. Yang kedua itu teratur atau rapi. Itu tuh bermanfaat banget gitu, apalagi sekarang ketika mahasiswi kuliah online, kalau kita manajemen data itu nggak rapi, akhirnya gelabakan sendiri. Terus juga amanah-amanah. Terus juga ya perempuan itu kan nantinya harus mengurus rumah tangga, terlepas dari apakah dia wanita karir maupun tidak, harus baguslah manajemennya intinya. Terus yang ketiga, ini deh, entah kenapa kalau sholat on time itu biasanya kesehariannya itu waktu itu terasa lebih produktif kayak gitu. Itu sih Kak. Setuju dengan yang sampaikan Kak Aldino tadi terkait sholat. Ya, baik. Masya Allah, terima kasih Ibu Nur ya. Meskipun meskipun mahasiswi, cuma saya memanggil semuanya di sini Ibu ya, karena banyaknya ibu-ibu gitu ya. Nggak apa-apa, Ibu Nur ya. Nah, Masya Allah ya, jadi kedengarannya simple ya, rapi, sholat on time, ya kan. Kemudian ya itu ya terbiasa mengorganisir sesuatu dengan baik. Ya, kelihatannya simple, tapi sebenarnya ya itu yang bisa dibilang mungkin dalam tanda kutip ya menyelamatkan kita gitu ya. Itu yang menyelamatkan kita dari hal-hal buruk yang mungkin memang nggak pernah datang kepada kita, ya kan? Ya karena kita melakukan kebiasaan itu, karena kita mempertahankan kebiasaan itu. Ya. Mungkin kita nggak bisa membayangkan kalau kita nggak melakukan kebiasaan itu, ya mungkin dampak buruk apa yang sudah kita rasakan, dan alhamdulillah kita tidak merasakannya, gitu ya. Nah jadi kayak apa namanya ya, mungkin pepatah atau semacam apa yang pernah saya bacakan ya, ya kita tidak pernah sadar dengan apa yang ya dihindarkan dari kita, gitu ya. Nah dan itu bisa terjadi, ya itu bisa terjadi kalau kita terus melatih diri mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Alhamdulillah saat ini kita sudah punya ya, meskipun jelas saya yakin teman-teman juga termasuk saya juga mesti kita ingin terus ya belajar mempersenjatai mungkin gitu ya, melengkapi diri kita ya, menambah amunisi kita agar ya jelas kita bisa menjadi manusia, bisa menjadi pribadi ya, bisa menjadi insan ya, dan terutama sekali bisa menjadi seorang muslim atau muslimah yang lebih baik ya, yang pantas untuk menunaikan, mungkin saya bisa bilang, fungsi kita sebagai khalifah di atas muka bumi ya. Ya jelas khalifah seseorang yang merawat bumi, seseorang yang memberi manfaat kepada makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ya, itu mestilah seseorang yang punya kebiasaan-kebiasaan yang positif ya pada dirinya sendiri, sehingga itu kemudian menghasilkan manfaat untuk dirinya, lalu setelah itu orang-orang di sekitarnya atau lingkungan di sekitarnya. Masya Allah, mudah-mudahan Ibu Nur ya
Dan teman-teman yang lain tadi kebiasaan atau perilaku-perilaku positif yang sudah kita latih selama ini, selain membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, juga juga bernilai pahala ya, mudah-mudahan insyaallah itu nilai pahala, dan ada menjadi pemberat ya, mudah-mudahan di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang gantian nih ya, Ibu Santi, 3 kebiasaan yang selama ini dirasa Ibu Santi ya rasa sudah menghambat perkembangan diri. Silahkan Ibu Santi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya seorang ibu rumah tangga, sekarang aktif dengan anak dan suami. Ada 3 kebiasaan negatif yang membuat saya benar-benar terhambat dengan aktivitas saya untuk sehari-hari. Yang pertama, sering memendam perasaan. Contohnya seperti misalnya ada sedikit kalimat seseorang yang membuat saya tersinggung, jadi itu bisa memendam perasaan sampai membuat emosi. Yang kedua, terlalu perfeksionis. Perfeksionisnya ini kadang baik, kadang buruk. Jadi ada waktu-waktu ketika bisa menjadi baik perfeksionis, yang seperti misalnya waktunya bagus ditata dengan rapi, ada ketika pengen banget sesuatu yang benar-benar membuat bahagia, tapi sebenarnya itu nggak baik. Yang ketiga itu sering membuka sosial media dan YouTube. Nah, itu adalah 3 kebiasaan yang benar-benar menurut saya benar-benar tidak perlu dilakukan terus-menerus, tetapi masih dilakukan terus dan terus. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Santi ya, sudah mungkin berlegowo ya, lapang dada untuk membagikan nih pengalaman atau perilaku-perilaku yang mungkin di saat ini ya, selama ini dirasa masih banyak menghambat perkembangan diri kita, menghambat kedewasaan kita. Tadi kata Ibu Santi suka mendem gitu ya, suka mendem emosi negatif. Kalau yang apalagi yang didapat dari orang-orang mungkin ya, yang didengar dari orang-orang gitu ya, sehingga kemudian yang ngaruh ke emosi kita ya, jelas ya, memang seperti itu. Ada bentuk-bentuk latihannya, ada langkah-langkah strateginya untuk kita bisa melatih kebiasaan yang nanti bisa memperbaiki itu ya. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan untuk membahas di tema ini ya, tentang emosi ini ya, tentang bagaimana mengelola emosi. Lalu yang kedua itu ngerasa Ibu Santi ya, ngerasa perfeksionis. Nah ya, perfeksionisme memang ya jelas ya, ada sisi positifnya, ada juga yang negatifnya ya, mungkin kurang baik. Ya, seperti misalnya kadang cenderung kita jadi terlalu menuntut mungkin kadang gitu ya. Apalagi kalau ke anak-anak ya kan, terlalu perfeksionis kalau ke anak-anak. Jadi kita cenderung terlalu menuntut ya, jadinya cepat ngomelin mereka, mungkin cepat menegur mereka dan yang lain. Padahal ya anak-anak kita kan juga butuh waktu ya untuk belajar melakukan ya sesuatu, karena ya mereka masih anak-anak gitu ya. Sedangkan kita yang dewasa aja ya masih banyak kan yang perlu kita pelajari ya, yang buruk-buruk yang masih harus kita perbaiki. Ya apalagi anak-anak ya toh. Nah, cuma kadang kita lupa dengan fakta tersebut. Nah, apalagi kalau ada bawaan perfeksionis, ya jadinya kita mudah misalnya memarahi mereka. Ditambah lagi smartphone ya, sering ngeliatin sosial media, waduh sudah. Ya, ini kalau ada kalau di Cookpad itu ya ada resep siomay yang enak. Nah, ini bahan-bahannya komplit nih Ibu Santi ya. Untuk menghasilkan siomay yang enak gitu ya. Tapi konotasi ini, tapi negatifnya gitu. Ya, nggak apa-apa ya Bu Santi ya, karena saya juga punya kendala yang mirip sama Ibu Santi, khususnya di bagian perfeksionis. Gitu ya. Dan saya yakin teman-teman juga, kita semua mesti ada keburukan-keburukan yang masih harus terus kita perbaiki, dan nggak apa-apa ya, itu memang ruang kita ya untuk belajar, dan insya Allah itu juga memang ruang kita untuk ya mendapat pahala ya, karena apa yang terus kita perbaiki pada diri kita
perbaiki perilaku kita, ya, keimanan kita, ketakwaan kita, dan insya Allah itu nanti juga bernilai ya pahala, gitu ya. Nah, itu manfaatnya mungkin ya dari adanya keburukan-keburukan pada diri kita. Mungkin sedikit tambahan dari saya terkait kekurangan yang ke-1 dan yang kebiasaan yang 1, 3 dari Bu Santi. Sosial media, ya smartphone lah ya. Menggunakan smartphone untuk bermain, ya, maksudnya untuk hiburan, untuk mengalihkan perhatian, untuk mungkin bisa dibilang menyenangkan ya, untuk melapangkan emosi-emosi negatif kita ya, yang kita alihkan dengan penggunaan smartphone. Nah, itu dua hal ini ya, penggunaan smartphone dan pengelolaan emosi ini klop banget ya. Maksudnya klop merusaknya, gitu ya. Kalau ingin melatih kemampuan mengelola emosi, itu temennya bukan smartphone ya. Itu jadi kemampuan mengelola emosi yang mungkin masih perlu kita perbaiki, ditambah dengan smartphone yang ngeliatin sosial media dan yang lain untuk hal yang tidak bermanfaat, ini efek merusaknya bisa bilang ya jadi 2 kali lipat, gitu ya. Nah, itu jadi klop ya, klop tapi merusak gitu ya. Dua variabel ini, dua hal ini, gitu. Nah, jadi harus berarti ya pelan-pelan belajar kita latih, kita perbaiki ya. Nanti Ibu Santi dan teman-teman yang lain juga. Nanti bagaimana kita bisa mengelola emosi dengan baik dan bagaimana kita bisa mengelola penggunaan smartphone ya dengan lebih bijak, apalagi sebagai orang tua nih. Sebagai orang tua tuh banyak banget loh ya yang harus kita perhatikan. Harusnya sih ya, nggak punya cukup banyak waktu untuk bermain smartphone harusnya. Tapi pada faktanya ya banyak sih ya, yang bisa waktu yang kita alokasikan buat smartphone. Nah, itu dia permasalahannya. Lalu bagaimana kita memperbaikinya? Bagaimana kita mulai belajar memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang jelek, kebiasaan-kebiasaan yang selama ini menghambat diri kita? Lalu bagaimana juga kita bisa mungkin mengupgrade diri kita, menambah lagi persenjataan kita, ya, persenjataan kebiasaan-kebiasaan positif kita, agar kita makin menjadi pribadi yang lebih matang, lebih mantep, ya, lebih stabil, itu. Nah, inilah yang kalau dibahasakan ya, kita perlu membangun atau melatih yang disebut dengan kebiasaan kunci, gitu ya. Kebiasaan kunci. Oke, apa itu kebiasaan kunci? Nah, teman-teman bisa baca penjelasannya di sini. Jangan lupa, bagi teman-teman nanti, karena ini udah jam 16.34, ya insya Allah setelah ini silahkan, jika ada yang ingin bertanya, boleh lewat chat, boleh, langsung secara lisan juga boleh, silahkan. Kalau mau nanya lewat chat, bisa mulai diketik sejak sekarang, begitu. Tapi kayaknya ini hanya buat, ini ya, hanya buat teman-teman yang di Zoom aja, gitu ya. Kalau teman-teman yang Instagram ya nontonin aja, nggak apa-apa ya. Oke, kita balik lagi. Kebiasaan kunci itu adalah kebiasaan, ini saya coret ya, kebiasaan yang kalau itu ada, itu berhasil kita bentuk, berhasil kita latih, dia akan membuka terbentuknya kebiasaan-kebiasaan yang lain. Oke, dan kebiasaan kunci ini ya berlaku dua arah. Maksudnya apa? Ya berlaku untuk kebiasaan yang baik, berlaku untuk kebiasaan yang buruk juga. Contohnya apa kebiasaan kunci? Oke, saya kasih contoh ya. Nanti silahkan setelah ini saya kasih contoh, terus teman-teman sama-sama mulai mengingat-ingat atau mungkin mulai menganalisis kira-kira kebiasaan kunci apa yang harusnya mulai saya latih, gitu ya. Nah, silakan satu orang yang mau sharing boleh ketik namanya di chat di Zoom. Ya, silakan saya gitu, saya mau sharing boleh. Mudah-mudahan ada satu orang lagi yang mau sharing nanti kebiasaan kuncinya apa yang teman-teman temukan, ya setelah saya jelaskan. Jadi contohnya, misalnya yang sedang saya latih sekarang ya, saya sharing pengalaman aja, itu adalah olahraga. Oke, melatih lagi kemampuan ya fitness ya, kebugaran saya lagi secara umum gitu. Kenapa olahraga itu menjadi
salah satu kebiasaan kunci setelah saya berolahraga, ya setelah sekian lama misalnya berolahraga, kemudian badan menjadi lebih sehat, lebih kuat. Ya, itu secara umum seperti itu ya. Tapi secara spesifik yang saya rasakan ya adalah kemampuan kardio saya itu meningkat. Kardio itu adalah sederhananya ya, kemampuan jantung itu memompa oksigen ya lewat darah ke seluruh bagian tubuh dengan baik. Ya, kardio saya itu meningkat, lebih bagus. Yang mana, oke, itu kemudian sangat membantu saya, kerasa banget sekarang ini, sangat membantu saya untuk tetap fresh seharian, bekerja, ngerjain apapun. Itu yang pertama. Sangat membantu saya untuk lebih jernih berpikir, karena ya kadarullah pekerjaan saya banyak melibatkan yang berpikir, gitu ya. Itu sangat membantu saya. Dan sangat membantu saya misalnya mengatasi masalah-masalah emosi. Ya, yang mana dulunya itu saya juga termasuk sangat kemudian sekali. Nanti saya akan juga ceritakan. Begitu. Dan apalagi ya yang saya rasain, bisa lebih konsentrasi, lebih panjang konsentrasinya, lebih positif pikirannya, dan tanpa disadari juga, saya juga cenderung ya mulai nggak gampang lapar, ya, mulai memilih makanan-makanan yang ya cenderung lebih sehat, ya, mulai menghindari makanan-makanan yang jelek, ya, jajan-jajan dan yang lain. Alhamdulillah sudah sangat jauh berkurang saat ini. Dari mana itu terbentuknya? Dari olahraga. Kebayang ya maksudnya ya? Jadi sebuah kebiasaan yang ketika kita lakukan, itu akan membuka kebiasaan-kebiasaan lainnya, atau memudahkan kita melatih kebiasaan-kebiasaan lainnya. Ya, bayangkan kalau misalnya saya tidak olahraga. Nah, yang mana ini juga saya rasakan, ini saya sharing lagi ya. Salah satu kebiasaan buruk saya juga yang mungkin dimulai sejak sekitar 2018. Itu adalah makan makanan manis, jajan, ya, makan makanan. Karena memang ya, memang sweet tooth ya, maksudnya memang saya suka manis gitu. Ya memang giginya ini suka yang manis-manis gitu. Nah, jadi senang sekali jajan yang manis-manis ya. Makanya di postingan-postingan saya atau di postingan-postingan kelas itu ya sengaja gitu ya. Saya suka pakainya fotonya makanan ya. Nah, kan kelas ini kan iklannya donat ya. Gitu. Karena senang sekali yang manis-manis dan jajan-jajan itu. Ya, sedikit kok, sedikit, sehari ya makan berapa sih gitu kan. Ya nggak banyak. Ya. Ini juga kebiasaan kunci ya, tapi di arah yang berbeda gitu ya, di sisi yang berbeda. Begitu saya mempertahankan kebiasaan makanan-makanan manis ini dan jajan ini, plus nggak olahraga, ya pelan-pelan ya selama 3 tahun ke belakang sukses menambah kilogram. Nah, tapi bertambahnya berat badan itu hanya satu masalah saja, teman-teman sekalian ya, hanya satu turunan saja dari makan makanan manis. Yang lebih kerasa itu adalah ini, kalau saya refleksi lagi ya, yang lebih kerasa itu adalah sejak saya berhenti olahraga dan mulai banyak jajan-jajan manis. Yang pertama, saya sangat mudah ngantukan. Itu yang pertama. Ya, sangat mudah ngantukan, sangat sulit buat konsentrasi, lemesan, ya istilahnya ya itu tadi ya, sedentary ya, inginnya ngerjain yang santai-santai terus, gitu ya, dan yang lainnya. Sangat sulit buat konsentrasi, susah buat memotivasi diri untuk semangat, misalnya harus nulis, harus membuat atau menyiapkan materi kelas dan yang lainnya. Misalnya kayak gitu, itu susah sekali saya motivasi. Dan yang paling kerasa lagi itu adalah ya turunannya ya, itu adalah mudahnya saya itu stres, ya, mudahnya saya mengeluh, ya, bersuudzon, ya kan, berprasangka kepada ya orang, bahkan berprasangka buruk juga kepada Allah, yaitu pernah saya lakukan gitu ya, dan mungkin kadang juga masih dilakukan. Nah itu dia. Kebiasaan kunci hanya dari apa coba? Hanya dari makan makanan manis saja. Ya, hanya dari makan makanan tidak sehat. Terbukalah kebiasaan-kebiasaan lainnya.
kebiasaan buruk lainnya lebih tepatnya. Yang mana itu kemudian membuat saya masuk ke dalam ya seperti apa namanya tersedot ke dalam pusaran air ya, semakin lama semakin turun, semakin tersedot ke bawah. Ya, dan itu harus segera dihentikan. Nah, itu yang namanya kebiasaan kunci. Ada banyak sekali sebetulnya bentuk-bentuk kebiasaan kunci dan itu menyesuaikan dengan bagaimana kondisi kita saat ini. Nah, silahkan. Dari penjelasan ini, siapa nih yang mau sharing? Menurut teman-teman, kebiasaan kunci yang saat ini harusnya mulai kita bangun atau mulai kita latih kira-kira apa? Ya, silahkan siapa yang mau sharing. Di chat boleh, di mic juga boleh deh. Ibu Rahma, boleh, silahkan. Langsung ya, berarti ya. Iya Pak, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ibu. Ya. Iya Pak, makasih banyak loh selama kuliah parenting dan kuliah-kuliah yang kemarin itu Bapak ngajarin saya untuk menulis dan menulis dan itu cukup membuat saya jadi sebagai terapi healing dan kebiasaan baik saya kayak mulai lama-lama terurai dan kebiasaan buruk saya juga lama-lama teredam gitu. Kayak misalnya menulis apa ya, oh ya seharian ini saya udah ngelakuin apa aja, keburukannya misalnya apakah itu main HP atau apa. Nah itu pas besok-besoknya tuh jadi kayak yang pas mau megang HP kayak yang alergi gitu loh Pak, dan jadi ya ini aja saya telat kan masuknya Pak gitu, jadi saya sampai lupa kalau oh iya ada acara ini, nggak dipasang reminder juga sih itu. Ya itu apa salah satu sifat buruk juga pelupa ya. Tapi karena menulis itu jadi lega perasaannya dan jadi gimana ya Pak ya? Sifat buruk saya pokoknya jadi kayak lama-lama sedikit-sedikit jadi kayak misalnya marahin anak atau ngomelin anak. Kan padahal anak tuh ya belajar bereksplorasi, tapi jadi karena menulis itu jadi merenung gitu Pak, merenung apa oh ya harusnya nggak kayak gini. Nah besoknya tuh jadi semakin ya enak aja dan kalau menurut saya sih baru itu ya kebiasaan kunci yang bisa mengurai kebiasaan positif lainnya. Jadi dari menulis tuh jadi oh ya nih kalau ada resep di Cookpad atau internet saya tulis aja deh daripada buka-buka HP terus ntar takutnya jadi scrolling sini scrolling situ Ya. gitu. Main HP itu jadi bercabang-bercabang gitu Pak. Saya Betul. kebiasaan kunci buruknya itu main HP, dari main HP jadi suka nunda-nunda sholat, nunda-nunda masak, nunda-nunda pokoknya kegiatan jadi berantakan gara-gara main HP. Itu kebiasaan kunci yang buruk itu paling utama dalam hidup saya adalah main HP. Jadi ya ngelihat status gitu kan Pak, jadi kadang emosi suka terpengaruh, suka orang lain mah enak ya Ya, gini-gini rumput gini. rumput tetangga Ibu ya. Iya, jadi kayak tetangga tuh lebih enak padahal kan ya mungkin di balik itu dia merasakan Ya, yang lebih tidak enak dari kita sendiri. Ya, betul. kayak sih gitu aja Pak kalau kebiasaan kuncinya menulis, kalau yang baik, kalau yang buruknya main HP. Aduh, itu mau saya kurangin deh Pak. Aduh, kacau. Iya, baik, Masya Allah ya. Terima kasih Ibu Rahma sudah bersedia untuk sharing nih kebiasaan kunci yang sudah ditemukan ya, baik itu yang positif ataupun yang kurang baik. Dan betul ya, kalau saya boleh kasih sedikit pendapat, menulis juga itu salah satu kebiasaan kunci yang positif. Ya, bagus sekali. Kalau saya boleh berbagi pengalaman pribadi ya, uh, beberapa hari yang lalu ya, Ibu Rahma juga ikut ya, yang keluar satu langkah mencegah kebiasaan buruk ya, dengan menuliskannya. Kalau teman-teman mau merutinkan itu ya, itu sebenarnya magic gitu ya, benar. Saya sendiri juga nggak nyangka dampaknya sebesar itu, gitu ya. Mungkin seperti yang Ibu Rahma sampaikan tadi, itu dampaknya magic kepada pikiran kita itu seperti sebuah
ya seperti tersihir gitu ya, meskipun ya dalam Islam ya nggak boleh ada sihir gitu kan ya, ya tapi maksud saya bukan sihir yang seperti itu ya. Nah itu kan dampaknya ke otak kita itu sangat signifikan sekali ya dalam meningkatkan self awareness kita, meningkatkan kesadaran diri kita. Coba aja seminggu ya, di minggu kedua teman-teman akan mulai mengembangkan, ya ini berdasarkan pengalaman ya teman-teman, dan mungkin Ibu Rahma juga tadi juga sudah berbagi, teman-teman akan mulai mengembangkan ya kesadaran pertama akan kebiasaan buruk itu, sehingga mudah kita mencegahnya dan oh nggak jadi, aku harusnya nggak ngelakuin ini gitu ya. Dan yang kedua yang agak aneh juga yang saya rasakan itu adalah mengembangkan rasa benci ya pada kebiasaan buruk ya, sehingga saat kita benci ya semakin mudah kita ninggalinnya gitu ya. Nah sebagaimana kita benci pada orang benci pada mantan mungkin ya gampang kan ditinggalin. Nah ini mantan yang dulu ya gitu, mantan emang dulu sih ya. Oke, kalau sekarang bukan mantan, sekarang namanya suami atau istri. Oke ya, itu intermezzo aja. Nah jadi itu ya tadi contohnya kebiasaan kunci teman-teman sekalian ya. Kenapa kita harus latih atau kita harus berusaha temukan kebiasaan kunci? Karena begini, kebiasaan perilaku-perilaku baik yang mau kita latih itu ada banyak, bener nggak? Ya, ya kan? Banyak sekali kekurangan pada diri kita. Banyak sekali yang harus kita perbaiki, bener nggak? Iya. Ya toh? Tapi kita harus mulai dari mana? Nah, waktu kita sudah sibuk setiap harinya, ya toh? Sudah sibuk, banyak tanggung jawab dan yang lain. Lalu di mana kita harus mulai? Dari kebiasaan kunci. Kenapa? Ya karena itu. Karena begitu kita melatih itu, dia akan membuka kebiasaan-kebiasaan positif lainnya. Ya, disadari atau tidak, direncanakan atau tidak. Ya, paling minimal dia akan memudahkan kita untuk melatih kebiasaan turunannya itu. Oke, sebenarnya contohnya tadi kayak olahraga ya. Sebenarnya di atas olahraga itu ada lagi kebiasaan kuncinya. Ya, kalau pengalaman saya, apa itu? Tidur awal. Ya, tidur awal, tidur yang berkualitas, tidak menutup hari dengan layar, dengan smartphone atau yang lain. Ya, tidur yang berkualitas. Enggak lebih dari jam 10 malam. Kenapa? Begitu saya begadang, misalnya saya tidur jam 1, maka paginya mesti nggak olahraga. Nah, dimulailah ya turunan-turunannya. Begitu saya nggak olahraga, saya balik lagi malesan, saya balik lagi makanan manis, saya balik lagi jajan, nambah lagi berat badannya, nambah lagi stresnya, ya gitu ya. Terus ya kita terseret ke dalam pusaran itu. Nah itu kebiasaan kunci. Hanya dimulai dari apa? Hanya dimulai dari fokusnya tidur yang bagus, tidur lebih awal misalnya. Oke, nah itu dia. Karena kita banyak yang harus kita lakukan, maka kita harus mulai dari yang paling penting. Dari yang paling berarti, dari yang akan membantu kita, ya, yang akan memudahkan kita untuk melakukan lebih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan baik setelahnya. Oke, nah jadi silakan teman-teman sekalian, apa kebiasaan kuncinya yang mau dilatih? Coba temukan dan fokuskan saja dulu di situ. Setidaknya selama 3 atau 6 bulan ke depan. Fokuskan aja dulu di situ ya. Di sini saya buat 3. Pada ini apa namanya? Ini angka ajaib ya. Suka banget ya ajaib, sihir gitu ya, musyrik semua ya, nggak boleh. Ya, tapi maksud saya bukan ke sana ya. Ya, 3 ini ya sweet spot ya, sweet number gitu ya. Coba kira-kira temukan 3 kebiasaan kunci yang pengen kita latih. Dan fokuskan 3 itu saja selama 3-6 bulan atau bahkan setahun ke depan. Ya, yang mana itu insya Allah, meskipun kita hanya mulai dari 3, ya, tapi tanpa disadari nanti kita akan mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan positif lainnya. Itu akan terbuka secara otomatis, ya secara alami. Nah itu dia, silakan temukan 3 kebiasaan kuncinya dan mulai latih. Bagaimana cara ngelatihnya? Ya silakan dipelajari. Boleh juga kalau mau ikut cara ngelatihnya, nanti ikut kelas 30 hari kebiasaan baik yang Desember, ya boleh juga, silakan ya. Sebagian teman-teman di sini saya perhatikan udah ikut yang kelas November ya, yang sekarang sedang berlangsung gitu ya. Saya lihat alhamdulillah cukup ramai kelasnya, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat atas izin Allah gitu. Nah, jadi silakan temukan kebiasaan kuncinya lalu dilatih ya di kelas 30 hari kebiasaan baik atau dilatih sendiri juga nggak jadi masalah. Begitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat nih teman-teman sekalian apa yang kita obrolin pada sore hari ini. Silahkan, bagi teman-teman yang mau bertanya, ini dari tadi belum ada yang ngetik sih di chat, nah berarti nggak ada yang bertanya ya.
silahkan. Mau bertanya boleh diketik di chat. Mungkin waktunya bisa buat 1-2 pertanyaan sepertinya. Atau kalau apa namanya yang mau bertanya langsung secara lisan boleh. Silahkan juga bisa raise hand terlebih dulu. Monggo. Nah, alhamdulillah ada pertanyaan nih dari Ibu Desi ya. Baik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, bagi pemula berapa lama waktu yang baik untuk olahraga bersepeda dan berapa kali dalam seminggu untuk bersepeda? Terima kasih, wah, Masya Allah. Saya juga senang bersepeda, Bu ya. Ya, itu salah satu olahraga favorit saya. Sepak bola, sepeda, itu doang sih yang saya senangin ya. Nah, alhamdulillah memang ini juga menjadi salah satu senjata saya saat ini untuk memperbaiki fitness saya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Sebenarnya ya untuk kebiasaan bersepeda setidaknya ya dipertahankan itu 6 hari. Artinya liburnya dalam seminggu ya dilakukan 6 ya sehari sekali. Ya liburnya silahkan apa namanya ditentukan di hari apa yang Ibu fleksibel. Kalau saya sih liburnya di hari Ahad biasanya. Hari Ahad itu saya nggak sepedaan, tapi Senin Sabtu full. Saya sepedaan setiap pagi habis subuh langsung. Ya. Dan sebaiknya durasinya ya paling minimal itu 40 sampai 60 menit. Gitu. Biasanya kalau sepeda gunung, nah ini karena saya sedikit tahu ya, biasanya kalau sepeda gunung itu untuk bisa ngabisin durasi 1 jam, ya, itu biasanya butuh 15 sampai 20 kilometer ya, tapi enggak, 20 itu cukup banyak sih sebenarnya ya. Kalau yang masih pemula dan kakinya belum terlalu kuat, ya nafas juga belum terlalu baik, biasanya rata-rata kecepatannya 10 sampai 15 km per jam, artinya Ibu butuh 15 km untuk bisa ngabisin durasi 1 jam setidaknya. Itu coba ditargetin atau targetin 10 km dulu. Misalnya kayak gitu. Ya. Nah, dan sepedanya apa namanya? Dalam bersepeda itu yang penting dalam bersepeda itu yang terpenting adalah konstan, teman-teman ya. Nah, khususnya Ibu Desi ya, kok turun namanya, maaf. Ya, aku saya Bu Desi. Dalam bersepeda, itu yang penting adalah konstan, Ibu ya. Jadi nggak usah di-push. Yang penting Ibu berjalan mengayuh di kecepatan yang konstan, itu saja. Nah, konstannya bisa berapa ya? Saat ini bisanya 10 km per jam, ya udah, nggak apa-apa. Di situ saja terus, ya. Nanti insya Allah akan naik kok, perlahan-lahan. Gitu. Dan kenapa sepeda itu lebih memudahkan ya? Saya bilang lebih memudahkan daripada olahraga yang lain, khususnya kalau dibandingin dengan lari atau jogging, karena sepeda itu lebih ringan di beban tubuh. Ya, jogging itu 15 menit aja udah bisa habis ya nafasnya. Ya, tapi sepeda ya sejam itu masih bisa kita, masih kuat. Karena apa? Karena dia tidak terlalu stres ke tubuh ya. Beban ke lututnya, beban ke ankle-nya ya. Dan yang lain itu lebih ringan kalau bersepeda, sehingga bisa kita pertahankan lebih lama. Nah, tapi kalau mau ngurangin berat badan itu lebih cepat lari. Ya, meskipun sepeda juga bisa, hanya saja nggak secepat lari itu sih. Nah, jadi silakan. Sepeda itu sangat bagus ya, meningkatkan kardio ya. Itu kan anaerobik ya, meningkatkan kemampuan nafas kita, sehingga sehari-hari itu kita seger, nggak gampang ngantuk. Ya, dan saya sudah ngerasain, alhamdulillah ya, setelah mulai balik lagi memperbaiki kebiasaan itu, sudah ngerasain alhamdulillah jauh banget ya, nggak gampang ngantukan, malah nggak ngantukan lagi sebenarnya ya, gitu alhamdulillah. Jadi silakan, itu sepeda ada olahraga itu adalah salah satu kebiasaan kunci. Oke. Satu lagi mungkin pakai smartphone ya, kalau bisa pakai aplikasi pengukur olahraga ya, sports app itu ya, ada banyak di Android atau di iOS. Nah, aplikasi pengukur olahraga itu apa? Membantu kita tahu, oh udah sejam, oh udah sekian kilometer. Jadi kita lebih semangat biasanya, itu yang saya rasain. Nah, tapi ya hati-hati HP-nya ya, karena kadang kalau di kota besar itu kan suka ada kasusnya dijamret orang ya, ketika sepedaan HP-nya malah dirampas sama orang, ditarik gitu ya. Itu pernah kan kejadian gitu. Nah, itu hati-hati aja.
Kemudian mudah-mudahan bermanfaat ya Bu Desi. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Nur. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya adakah tips mengembalikan, adakah tips mengembalikan ya kebiasaan baik, kebiasaan baik yang sempat terlupakan, wis, Masya Allah. Kasihan ya dilupakan. Ya, ini teman-teman cukup dulu ya pertanyaannya ya, karena ini waktunya udah mau habis, udah mau jam 5 ya, qadarullah, karena saya ada yang dikerjain lagi. Nah, ini saya jawab dulu ya, ada 4 pertanyaan. Ya, mohon maaf sebelumnya. Kita masih bisa ketemu di Senin Kamis yang lain, insya Allah. Insya Allah nanti juga ada pengajar-pengajar tamu ya, yang juga nanti bisa mengisi. Mengembalikan kebiasaan yang sempat terlupakan. Sebenarnya ya, ketika kita sudah pernah membiasakan, sudah pernah punya kebiasaan ya tersebut, oke, tapi kemudian lama ditinggalkan, ya, sebenarnya itu nggak hilang. Ya, maksudnya sebenarnya itu harus kita latih lagi dari awal gitu, enggak. Ya, sebenarnya itu masih ada di otak kita ya, jaringannya. Terus kalau boleh sedikit saya bahas dari sisi neuropsikologinya, gitu ya. Jadi jaringan informasi yang mendukung kita melakukan perilaku tersebut itu masih ada di otak kita. Hanya saja sudah lama nggak aktif. Oke, teman-teman bayangkan gini aja, saya analogikan ya. Ya jalan di kampung atau jalan di hutan, sudah ada jalannya, sudah pernah jadi jalan setapak, sering dilewatin motor dan yang lain, tapi kemudian lama nggak dilewatin orang. Apa yang terjadi? Ya, jalannya masih ada, tapi dia ketutupan rimbun-rimbunan, benar nggak? Ya, ketutupan semak-semak, sehingga harus apa? Harus dibabat lagi, harus dibersihin lagi, harus dirapiin lagi, benar ya? Nah, analoginya kalau saya boleh analogikan itu seperti itu. Oke, nanti silahkan dilatih lagi, dan biasanya prosesnya akan lebih cepat. Ya, prosesnya akan lebih cepat, kita balik lagi. Gitu, karena apa? Karena sebelumnya memang sudah bisa. Kalau saya ngerasain itu adalah membaca. Ya, bagi saya, meskipun dulu sempat vakum membaca, males lagi belajar, begitu saya balik lagi, itu nggak terlalu lama untuk dapat lagi atraksinya. Maksudnya untuk dapat lagi gigitannya gitu ya. Nah, dan langsung aktif lagi, nggak terlalu lama. Hanya saja memang ya apa-apa saja yang menghambat ya, apa-apa saja yang mengganggu kita melakukan kebiasaan tersebut, ya itu juga harus kita, ya itu tadi ya, seperti membersihkan semak-semak yang menutupi jalan itu tadi, ya itu juga harus kita babat dulu, ya kita habiskan, kita hilangkan, kita buang, kita kesampingkan, kayak gitu, sehingga kita bisa latih lagi. Begitu. Karena perilaku-perilaku ya atau kebiasaan-kebiasaan kita itu adalah pilihan. Maksudnya apa? Ketika kita memilih melakukan sesuatu, maka kita memilih juga untuk tidak melakukan yang lain, benar nggak? Ya kan? Ketika kita memilih untuk bermain smartphone, maka kita memilih untuk tidak baca buku. Ya kan? Kita memilih untuk tidak memperhatikan anak-anak. Gitu saja. Jadi ingin balik lagi, melatih kebiasaan yang sudah lama, maka tinggalkan yang lain yang dirasa menghambat. Oke, lalu latih lagi. Gitu saja. Karena terbatas ya, kemampuan perhatian kita terbatas, tidak bisa semuanya kita kerjakan. Begitu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat kepada Ibu Nur. Kemudian Ibu Khomsaniarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membangun kebiasaan baik tanpa harus ada suami yang menemani? Karena lebih bersemangat kalau ada suami ngerjain bareng-bareng untuk saling mengingatkan juga. Tapi kalau tidak, bagaimana? Baik. Terima kasih, Ibu, pertanyaannya. Justru, sebenarnya kebiasaan yang bagus itu adalah kebiasaan yang independen. Ya, kebiasaan yang bisa kita pertahankan sendiri tanpa tergantung oleh orang lain. Sebenarnya itu yang bagus, ya. Nah, artinya artinya ya, mungkin masih ada yang salah, masih ada yang kurang masih ada yang kurang tepat pada strategi kita. Gitu ya. Masih ada yang kurang tepat pada strategi kita melatih kebiasaan-kebiasaan kita. Gitu. Saya nggak tahu Ibu Khomsaniarti apakah ikut kelas 30 hari kebiasaan baik, apa enggak, saya nggak terlalu hafal ya. Tapi kalau misalnya belum,
monggo nanti daftar saja yang kelas Desember. Nah, insya Allah bisa nanti dibantu ya. Ada banyak arahan-arahan dan materi-materi yang nanti bisa membantu kita mempertahankan kebiasaan kita ya, dan itu bisa kita pertahankan sendiri. Dan harusnya memang harus seperti itu. Kebiasaan itu harus mampu kita pertahankan sendiri tanpa harus tergantung orang lain. Itu ya. Nah, secara sederhana seperti itu. Oke. Nah, untuk tips-tipsnya monggo nanti bisa ikutin aja. Mungkin bisa follow akun Instagram saya kalau ada Instagram ya, atau Rumah Habit juga boleh. Nah, ada edukasi-edukasi ya tentang kebiasaan di sana. Ya, nanti bisa Ibu ikuti sedikit-sedikit saja dulu, nggak apa-apa, karena kebiasaan itu ya harus sedikit sih, ya. Harus sedikit, tapi panjang gitu ya, kontinu. Ya, lagi-lagi, itulah kebiasaan. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian ada Ibu Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melakukan kebiasaan baik, apakah harus dilakukan di jam yang sama setiap harinya? Nah, sebenarnya, terima kasih Bu pertanyaannya ya. Sebenarnya ini bagus ya strateginya. Memang salah satunya dalam membentuk kebiasaan itu, salah satu strategi yang bisa kita pakai itu adalah menggunakan standar waktu, ya. Standar waktu, jam. Kita menentukan di jam berapa kita mau melakukannya. Nah, tapi tergantung nanti bentuk kebiasaannya apa, gitu. Karena begini, kadang ada kebiasaan-kebiasaan yang memang nggak tepat atau kurang tepat ya, kurang ideal kalau kita terlalu kaku dalam melakukannya. Oke, contohnya apa? Misalnya bermain, misalnya ya, mengajak anak bermain atau mengajak anak mengulang hafalan ya, murojaah sambil main gitu misalnya, kalau usianya masih prasekolah. Oke, kita tetapkan mungkin sehabis duha misalnya, atau setiap jam 10 boleh deh gitu ya, setiap jam 10. Tapi ya kan, dalam banyak kasusnya ya nggak setiap saat di jam tersebut anak-anak kita bersedia atau siap atau dalam mood yang tepat atau dalam kondisi yang tepat untuk melakukan kebiasaan itu, sehingga akhirnya kita kecewa, aduh nggak bisa, ya udahlah nggak jadi gitu. Padahal sebenarnya ya bisa nanti dilakuin lagi ya, jam 1 siang kah, jam 4 sore kah misalnya gitu ya. Nah, jadi tergantung bentuk kebiasaannya, karena ada kebiasaan-kebiasaan yang cocok dilakukan secara disiplin waktu, ada juga yang malah justru lebih bagus dilakukan secara fleksibel. Begitu. Nah, strategi-strategi tentang ini juga kita pelajarin sebenarnya di kelas 30 hari mencari kebiasaan baik ya. 30 hari mencari kebiasaan baik. Nah, saya nggak tahu apakah Ibu Wati ikut. Kalau Ibu Home Seniority tadi belum ya katanya, monggo nanti bisa daftar yang buat bulan Desember. Nah, kalau Ibu Wati juga belum, monggo nanti bisa daftar yang bulan Desember. Nanti ada strateginya dijelaskan di sana. Itu secara sederhana. Kalau memang dia cocok untuk dilakukan di jam tertentu, maka silakan. Nah, sebenarnya yang lebih tepat itu adalah cocok dilakukan setelah sesuatu. Misalnya, kebiasaan membaca Al-Quran. Mau saya latih itu tepat setelah sholat Isya, misalnya ya, begitu ya. Kalau atas sholat Isya biasanya bagusnya apa? Al-Waqi'ah ya, atau Al-Mulk misalnya gitu ya. Nah, itu saya lakukan setiap selesai sholat Isya langsung. Nah, itu juga bisa bagus ya. Tidak mesti berpatokan dengan jam, tapi berpatokan dengan waktu Isya-nya ya. Waktu sholat Isya-nya, yang mana kan itu juga bisa bergeser-geser. Tapi intinya setelah sholat Isya, maka kita latih langsung melakukan baca surat Al-Mulk gitu. Misalnya begitu. Nah, itu juga bisa sangat membantu kita mempertahankan kebiasaan yang baik. Ya, berdasarkan waktunya. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa bisa bermanfaat ya, teman-teman sekalian. Mohon maaf pertanyaan yang bisa direspon hanya sejumlah 4 ini, dan mesti ada banyak juga kekurangan penjelasan dari saya, karena jelas yang pertama sebagai penutup ya, ilmu saya jelas sangat dangkal sekali, tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmunya Allah. Dan yang kedua, perlu kita selalu yakini bahwa apa yang kita pelajari ini hanyalah bentuk ikhtiar
ya, hanyalah bentuk ikhtiar. Tidak ada satupun ilmu yang bisa memastikan ya bahwa sesuatu pasti terjadi, ya. Karena yang berhak untuk menjadikan sesuatu yang memampukan kita, misalnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ya, lewat kebiasaan-kebiasaan baik yang kita latih, yaitu hanya Allah yang mengizinkan. Ya, tugas kita hanyalah mengikhtiarkan. Tugas kita hanyalah mengusahakan perilaku-perilaku baik ini sehingga kemudian mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah dan Allah mengizinkan kita menjadi ya pribadi yang terupgrade, ya, yang lebih baik, yang lebih dewasa, yang lebih matang, ya, yang lebih bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga. Nah, jadi ayo kita terus sama-sama semangat berikhtiar. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti hari Kamis juga ada kelas lagi dan infonya bisa teman-teman cek di Instagram. Di Instagramnya Rumah Habit. Kayaknya udah publish sih posternya, nanti bisa dicek. Gitu. Selamat sore, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat sore teman-teman semuanya, selamat melanjutkan kegiatan masing-masing. Jangan lupa zikir sore dan bersiap-siap menunaikan sholat maghrib. Sampai ketemu di kelas-kelas selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi atas ilmunya.